Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak ustadz di rumah? Mudah-mudahan selalu ke dalam keadaan sehat, dan semoga kita semuanya Allah berikan, Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, serta saudara-saudara kita. Baik, jumpa lagi bersama Ustadz. Walaupun pembelajaran masih dari rumah, akan tetapi mudah-mudahan anak Ustadz tidak tidak patah semangat, tidak bermalas-malasan belajar dari rumah ya, karena kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk di rumah ya, belajar di rumah, sehingga pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam di kelas 6 semester 1. Oke. Di awal pertemuan ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita semuanya berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita, materi yang Ustaz berikan, bisa ananda semuanya memahaminya, dan Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk menuntut ilmu, tentunya ilmu yang berguna untuk kita dan orang lain. Oke, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak Ustadz, mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah supaya materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan mudah, dan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu dimanapun, walaupun dalam kondisi apapun. Oke, baik anak Ustadz, jadi materi yang akan Ustadz sampaikan dalam kesempatan ini adalah sesuai dengan buku kita, yaitu buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, buku paket kelas 6 ya, sekolah dasar untuk kita semuanya. Baik, anak Ustadz di rumah yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi, jadi dalam pertemuan yang pertama ini, anak-anak mungkin bisa melihat ya di buku paketnya, buku paket PAI-nya ya, ini halaman ya, di halaman 4 ya, tentang surat Al-Kafirun sampai halaman seterusnya. Nah, tapi sebelum Ustadz menjelaskan tentang materinya, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai setelah mempelajari materi tentang Al-Kafirun atau surah Al-Kafirun di pelajaran pertama ini atau subtema pertama, ini kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi yang pertama ini. Oke, ini kompetensi dasarnya. Baik, anak-anak Ustadz, silahkan dibuka bukunya halaman 4. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun terlebih dahulu. Hitungan ketiga, ayo kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Sadaqallahul Azim. Artinya, 1. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun makna Quran Surat Al-Kafirun, yakni Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah, sehingga surat ini dinamakan juga surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 6 dan merupakan surat ke-109 di dalam Al-Quran. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Nama Al-Kafirun sendiri diambil dari ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Agama Islam adalah mengajarkan tentang indahnya saling menghargai atau menghormati. Nah, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersikap toleransi. Dan Islam memandang perbedaan agama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agama Islam mengajarkan untuk saling menghormati antara sesama. Surat ini ditujukan kepada kaum musyrikin, dinamakan Surat Al-Kafirun karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah. Sikap toleransi ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika itu terjadi suatu perselisihan antara kaum muslimin dan Quraisy, Yahudi, dan Rasulullah menawarkan solusi agar hidup damai, tentram dengan membuat piagam Madinah. Sehingga pada saat itu ketika terjadi konflik, maka Rasulullah mendamaikan ya dari perselisihan itu. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia kita ini anak-anak Ustadz. Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, berbeda-beda. Berbagai macam agama di Indonesia ini ada. Dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, ya, dan lain sebagainya. Maka saling menghargai antar sesama adalah suatu hal yang telah menjadi budaya dan karakter bangsa Indonesia untuk saling menghormati. Asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Kafirun sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa orang-orang kafir Quraisy mengajak Rasulullah SAW untuk bermuja atau menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun pula. Maka ketika hal itu ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW menolaknya, dan Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku
agamaku. Itulah asbabun nuzul dari Al-Quran surat Al-Kafirun. Oke, anak-anak Ustadz. Jadi orang Islam ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, sebagai orang Islam kita dilarang untuk berganti-ganti sesembahan. Ya, ingat, sebagai orang Islam kita tidak boleh mempermainkan Allah ya dengan cara bergonta-ganti atau berpindah-pindah sesembahan atau kepercayaan. Nah, hal ini tentunya sudah menjadi ketentuan yang sudah tersurat secara jelas di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Pesan surat Al-Kafirun, hendaknya kita bersikap baik terhadap penganut agama lain, tidak menghina, tidak mencaci, dan saling menghormati, serta bekerja sama dalam hal sosial dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi manusia. Toleransi dalam ajaran agama Islam yang tidak diperbolehkan, yakni mengikuti tata cara peribadatan agama yang menyangkut akidah dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang diakui oleh Allah dan agama yang benar. Inna dinna indallahil Islam. Baik, Nana Ustadz, sebagai kesimpulan pada materi hari ini, pertama, Islam mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan di dunia. Dua, Islam mengizinkan umat Islam berinteraksi, bergaul, berteman dengan agama lain dalam hal muamalah, sosial, dan kemasyarakatan. Tiga, Islam melarang toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Islam dengan tegas menolak segala bentuk kemusyrikan. Sikap penolakan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mencampurkan keimanan dan peribadatan dalam ajaran Islam dengan ajaran orang kafir. Oke, anak Ustadz, jadi untuk hari ini materinya sampai di sini dulu ya. Untuk selanjutnya tunggu video yang kedua atau materi selanjutnya. Silahkan ditulis poin-poin yang menjadi hal terpenting dalam penyampaian video materi hari. Tetap semangat belajar di rumah ya, tetap menjaga iman dan imun. Oke. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.